Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengikuti workshop online peningkatan kompetensi guru dan dosen. Workshop ini bertemakan Digital Learning Material Whiteboard Animation. Acara ini berkat kerjasama antara Pusat Kajian Pembelajaran Matematika atau PKPM dengan Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Saya sendiri, Fauzi Mulyatna, akan memandu jalannya acara workshop ini. Workshop akan dilaksanakan selama 2 hari, Senin 6 April 2020 dan Selasa 7 April 2020. Ya, langsung saja kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Adapun rangkaian acara untuk hari ini Senin 6 April 2020 yaitu penyampaian materi oleh Pak Indra Marta Rusmana MPD terkait dengan kekuatan apersepsi, dan nanti dilanjutkan oleh Pak Yogi Wiratomo MPD terkait dengan perancangan dengan storyboard. Ya, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama yaitu kekuatan apersepsi oleh Bapak Indra Marta Rusmana MPD. Kami persilahkan. Silahkan Pak Indra. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Indra Marta Rusmana. Saya bersama tim Pusat Kajian Pembelajaran Matematika Unindra hari ini bermaksud berbagi materi mengenai kekuatan apersepsi. Kenapa saya bilang berbagi? Karena saya di sini maksudnya adalah kita saling sharing mengenai pengalaman, sharing mengenai pembelajaran dan apapun itu yang kaitannya dengan pembelajaran di dalam kelas. Karena apersepsi itu adalah pembelajaran awal yang berada di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah nggak sih ketika kita mengajar, masuk kelas, absen, langsung ngajar? Atau ketika kita masuk kelas, datang, duduk, minum sebentar, langsung ngajar gitu. Mungkin kita pernah melakukan hal seperti itu. Atau bahkan ada juga yang seperti ini. Ketika datang, senyum, nyapa semua audiens dalam kelas, halo anak-anak, gimana kabarnya? Sambil duduk, kemudian menceritakan, memberikan motivasi terhadap anak-anaknya. Pernah seperti itu? Oke, kalau semuanya pernah melakukan seperti itu, nah itu adalah awal pembelajaran yang memberikan penguatan kepada siswa. Nah, ini namanya persepsi. Makanya materi ini diberikan supaya apa? Supaya kita tidak lagi lupa bahwa persepsi itu ternyata memiliki kekuatan dalam memberikan semangat dan minat belajar siswa atau mahasiswa kita. Baik, kita lanjutkan materi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah ada 3 gambar yang menggambarkan kondisi siswa kita ketika siswa kita berangkat dari sekolah. Wah, itu dengan
dada terbusung, dengan senyum yang lebar, dengan kepala yang mendongak, mereka semangat belajar. Mereka semangat berangkat ke sekolah atau ke kampus. Tetapi ketika sampai di kampus, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka merasa lelah, mereka merasa malas buat belajar. Ada apa ini sebenarnya? Nah, ketika sudah belajar mereka malas, tetapi ketika sesi terakhir atau sesi mau pulang, mereka malah lebih semangat daripada berangkat sekolah tadi. Apa yang terjadi ini? Ini adalah fenomena yang sering sekali kita hadapi. Apalagi buat kita yang dosen mengajar mahasiswa setelah zuhur atau setelah maghrib. Masya Allah, itu luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah pentingnya apersepsi. Ketika siswa kita atau mahasiswa kita berangkat, mereka memiliki harapan, mereka memiliki impian bahwa mereka akan mendapatkan hal yang baru seperti itu. Tapi ketika sampai di sekolah atau sampai di kampus, apa yang mereka harapkan tidak didapatkan. Akhirnya mereka malas dan mereka akan semangat lagi ketika akan pulang. Mudah-mudahan anak-anak kita, mahasiswa kita tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan. Nah, ini rahasia dari pembelajaran. Rahasia sukses dari pembelajaran itu dari apersepsi dan strategi. Strateginya bagus, tetapi tidak memakai apersepsi. Oh, itu bagus nanti memang perjalanannya bagus strateginya. Tetapi ketika tidak ada apersepsi di awalnya, itu strategi yang bagus mendadak hancur. Mendadak gagal karena tidak adanya apersepsi. Nah, dari tadi kita berbicara persepsi. Apa sih persepsi itu? Nah, apersepsi itu memiliki sebuah kekuatan Bapak Ibu. Karena apa? Karena materi akan menarik itu tergantung pada menit-menit pertama yang membuat rasa penasaran siswa. Jadi disinilah peran seorang guru, seorang dosen untuk menumbuhkan rasa penasaran siswa terhadap materi yang akan diberikan. Inilah kekuatan dari apersepsi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali membiasakan mengajar langsung masuk ke materi. Yang ada apa? Yang ada siswa atau mahasiswa kita yang baru datang, yang masih merasa lelah, tiba-tiba langsung belajar, jet lag mereka. Bingung mereka, pegangan terhadap siapa? Baru datang, langsung ngasih materi. Hitung-hitungan lagi kalau misalkan materinya matematika. Itu mereka akan semakin merasa terbebani. Ya. Nah, ini landasan apersepsi. Manusia adalah makhluk pembelajar. Sifat dasar manusia adalah memerintahkan dirinya sendiri dan manusia melakukan reaksi terhadap instruksi di lingkungannya jika dibekali dengan stimulus khusus. Pada sejatinya siswa atau mahasiswa atau diri kita pribadi itu adalah makhluk pembelajar, dan kita akan bergerak jika ada apa? Jika ada stimulus yang bisa memerintahkan diri kita untuk melakukan itu. Contoh, ketika mahasiswa kita diberikan tugas, pernah kan mereka mengeluh? Jika pernah atau sering mereka mengeluh, berarti mereka tidak melihat adanya stimulus dari kita. Oleh karena itu, di apersepsi inilah pentingnya memberikan stimulus di awal pembelajaran. Supaya apa? Supaya yang di awal itu, bahwa manusia adalah makhluk pembelajar, itu bisa kita pahami sama-sama. Ya, jadi kita semua adalah makhluk pembelajar. Oleh karena itu kita butuh rangsangan atau stimulus supaya ada minat untuk belajar gitu. Nah, apersepsi. Apa persepsi? Ini apersepsi. Apersepsi itu pemberian pengalaman sebelum masuk ke materi inti.
Fungsinya apa? Fungsinya sebagai pembangkit motivasi, minat, dan rasa penasaran siswa. Apalagi alasan dari penerapan sebuah strategi mengajar yang seperti dikatakan di depan. Strategi mengajarnya bagus, strategi belajarnya sudah terkonsep, tetapi tidak ada persepsi. Ini berarti tidak ada alasan supaya strateginya baik. Jadi, apa alasan supaya strategi baik? Alasannya adalah adanya apersepsi. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, apersepsi itu diambil dari mana? Sumbernya dari mana? Sumber ide apersepsi itu dari mana? Yang pertama dari keselamatan hidup. Wah, apa ini ya? Nah ini, keselamatan hidup artinya apa? Artinya kita belajar itu untuk menyelamatkan hidup kita, untuk membuat hidup kita bahagia, supaya kita bisa melanjutkan kehidupan dengan baik. Contohnya ini ada di situ. Contohnya banyak juga ada bencana alam, penyakit, kecelakaan dan lain-lain. Contoh, ketika kita belajar tentang kalau saya dulu PMP ya, pendidikan moral Pancasila, di situ ada materi tentang tolong menolong. Nah, ini untuk menyelamatkan kehidupan. Ada nenek-nenek mau menyeberang, tengok kanan, tengok kiri. Kemudian ada kamu datang. Apa yang akan kamu lakuin? Nah, di situ menumbuhkan rasa empati, menumbuhkan rasa ingin tolong menolong terhadap nenek tersebut. Supaya apa? Supaya neneknya selamat dari kecelakaan. Gitu ya. Maka yang muda dulu tuh waktu saya masih SD itu diminta menyeberangkan nenek tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua, apa sumbernya? Dari manfaat atau benefit. Siswa atau mahasiswa itu akan melakukan sesuatu, akan mengerjakan tugas jika ada apa? Ada manfaatnya. Mereka akan rajin belajar jika apa? Jika ada benefit buat dirinya. Tetapi jika tidak ada manfaat, tidak ada benefit buat mereka, tidak tahu apa itu materinya, tidak tahu apa itu fungsinya, ya sudah, wassalam. Tidak akan tumbuh rasa penasaran siswa, tidak akan tumbuh rasa memiliki siswa terhadap pelajaran atau materi yang kita sampaikan. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi masih lebih baik jika masuk telinga kanan tersimpan di memori otak secara lama, keluar dari telinga kiri pun sedikit-sedikit gitu ya. Jadi kita harus memiliki manfaat atau benefit, sampaikan itu ketika dalam persepsi. Kemudian sumber ide yang lain dari mana? Dari informasi atau berita. Contoh, berita saat ini yang sedang naik daun itu adalah tentang apa? Keluarnya Ajis Gagap dari OVJ. Ini bisa menjadi apersepsi, bahan apersepsi untuk mata kuliah atau mata pelajaran tentang kewirausahaan, bahwa menjadi seorang wirausaha, karena sekarang Ajis Gagap mengambil wirausaha ternak puyuh ya. Ini bisa jadi sebuah cerita gitu, berdasarkan berita nyata atau informasi yang nyata di lapangan gitu. Bahwa memang menjadi pengusaha itu luar biasa sekali benefitnya, luar biasa sekali manfaat buat kitanya, seperti itu. Ada lagi apa? Cerita imajinatif atau fiksi. Dan biasanya ya, persepsi mengenai cerita ini adanya di bangku pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, SMP itu masih pakai cerita imajinatif. Tapi ketika sudah SMA dan perguruan tinggi, itu mereka bukan lagi cerita imajinatif, tetapi cerita inspiratif gitu. Karena mereka sudah mulai, oh iya ternyata memang kehidupan itu tidak seindah harapannya. Ada perjuangan-perjuangan supaya hidup menjadi indah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada pola apersepsi. Ada apa saja? Ada bercerita, ya. Jadi guru bicara tentang sesuatu yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang Indonesia. Yuk, sebelum kita membahas tentang Indonesia, kita nyanyi dulu dari Sabang sampai Merauke. Setelah selesai mereka nyanyi, barulah cerita di situ. Cerita mengenai pahlawan dari Sabang gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa bercerita
Kemudian yang kedua dengan simulasi atau demo. Inilah yang melibatkan siswa aktif ya, teaching aids, kemudian pemahaman materi siswa pun akan bertambah. Makanya pembelajaran yang baik itu adalah yang mengenai 3 modalitas belajar siswa itu terpakai. Ya, apa itu 3 modalitas belajar? Visualnya, auditorinya, dan kinestetiknya, seperti itu. Makanya simulasi demo ini penting ketika di awal. Ya mereka mau gerak-gerak, mereka mau geleng-geleng, mereka mau tepuk-tepuk, apapun itu, yang penting ada keterlibatan siswa atau mahasiswa kita. Selanjutnya, pola persepsinya adalah dengan film. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang di setiap kelas, di setiap sekolah itu sudah punya Infocus. Bapak Ibu hanya tinggal download film-film motivasi ya, film-film pendek tentang inspirasi, kemudian diputarkan. Nggak lama biasanya film-film itu, paling lama 5 menit ya. Setelah nonton film, kemudian anak-anak diminta untuk menyampaikan apa yang didapatkan. Bisa seperti itu. Ini ada strategi dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa. Apa saja itu? Yang pertama adalah parodi, memahami konsep melalui lagu dan dinyanyikan. Dan ini biasanya ada di tingkat pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Apakah di SMP ada? Ada. Apakah di SMA ada? Ada saja. Apakah di perguruan tinggi ada? Bisa saja ada, ya. Jadi ini bagaimana tingkat kreativitas guru atau dosennya. Kemudian yang kedua presentasi, dan ini adalah yang memang diterapkan saat ini. Jadi anak-anak diminta untuk presentasi ya tentang tema yang akan dibahas. Jadi mereka belajar berkelompok biasanya, kemudian belajar berbicara di situ, belajar menyampaikan pendapat, mengutarakan idenya. Maka presentasi ini pembelajaran yang berbasis atau berpusat kepada siswa. Tuh. Sosiodrama, kemudian memahami konsep dengan adegan drama yang melibatkan siswa. Contoh nih, kalau pelajaran sejarah ya, atau kita sedang belajar tentang jual beli untuk matematika. Nah, di situ ada orang yang dibuat seolah-olah pasar. Ada yang jual, ada yang transaksi jual, ada yang transaksi membeli. Uangnya pun dibuat mungkin Oke, baik Bapak Ibu sekalian, tadi videonya terjeda, mohon maaf. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai jual beli ya. Jadi sosiodrama, memahami konsep dengan adegan drama yang melibatkan siswa. Jadi kita bisa rubah kelas dengan kondisi pasar, misalkan seperti itu. Kalau kita mau buat jual beli gitu. Jadi sini nanti ada penjualnya, ada pembelinya, kemudian ada barangnya di situ. Kemudian nanti yang diminta adalah misalkan melihat harga neto, bruto, kemudian rugi, laba gitu. Untung rugi lah intinya seperti itu. Jadi sosiodrama ini memberikan kepada siswa untuk belajar secara nyata gitu. Ini sosiodrama. Kemudian selanjutnya yang berpusat kepada siswa adalah applied learning. Apa ini? Ini adalah pembelajaran secara langsung. Contoh, kalau zaman dulu itu untuk menerangkan tentang katrol, guru bisa mengatakan bahwa di rumah ada sumur tidak? Ada. Sumurnya pakai apa? Pakai pompa atau pakai katrol? Tahu katrol itu yang kerekan. Nah, gitu. Jadi memang anak-anak belajar secara langsung. Kalau pompa itu juga sama. Itu praktek secara langsung mengenai apa coba itu. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan ya. Jadi di sini belajar berpusat pada siswa dengan praktek secara langsung. Kemudian dengan papan permainan. Papan permainan ini memahami konsep dengan papan permainan yang sudah dibuat, ada aturannya gitu. Jadi nggak sekedar papan begitu saja, papan catur saja itu ada aturannya gitu ya. Apalagi papan permainan mengenai pembelajaran. Kalau di matematika itu sudah ada papan permainan matematika, kemudian ludo matematika gitu. Jadi monopoli matematika. Jadi memang semuanya kaitannya dengan proses pembelajaran gitu. Jadi jangan lupa guru harus kreatif ya. Apalagi environment learning, memahami konsep dengan langsung belajar pada lingkungannya. Contoh, ketika
anak-anak kita yang sekolah di pendidikan anak usia dini atau PAUD atau TK atau jenisnya seperti itu anak-anak untuk mengenal profesi. Mereka langsung datang ke tempatnya. Contoh, anak mau tahu tentang profesi polisi tuh ngapain aja sih, maka mereka datang ke kantor polisi. Terus pemadam kebakaran tuh ngapain aja sih, mereka langsung datang ke kantor pemadam kebakaran gitu. Tapi yang memang saya belum pernah tahu profesi tentang guru ya, tentang guru gitu, karena memang mereka nggak ada dibawanya gitu, dibawa kemana mereka guru, karena memang gurunya sudah ada di depannya gitu ya. Bahkan ada nih ketika SD gitu, jadi mereka mau tahu bagaimana caranya rapat di gedung DPR, maka anak dibawa ke gedung DPRD seperti itu. Atau mau tahu tentang pekerjaan bupati, datang ke kantor bupatinya, ketemu dengan bupatinya. Jadi memang mereka belajar konsep dengan langsung pada tempatnya atau pada lingkungan yang nyata. Contohnya seperti ini, anak-anak dibawa ke alun-alun kota untuk melihat tentang alun-alun ada apa saja di sana, tentang pabrik tahu ini untuk melihat bagaimana proses pembuatan tahu, bagaimana pemilihan kedelai yang baik, kemudian bagaimana cara membuang limbahnya seperti itu. Kemudian ke PDAM ini dengan melihat bagaimana proses penyaringan air dari air yang tidak baik menjadi air yang baik untuk diberikan kepada warga. Dan bisa diajak ke kuburan. Waduh, ke kuburan itu ngapain? Ke kuburan ini bisa saja anak-anak diajarkan untuk cara masuk ke kuburan gitu ya. Jadi ada tata tertibnya, ada sikap, ada sifat yang baik ketika masuk ke kuburan. Kemudian cara berdoa gitu ya, cara ziarah kuburnya. Atau bisa juga anak diminta kira-kira gitu ya, jarak kuburan ke kuburan satu dengan kuburan lain seperti apa gitu. Jadi memang ke kuburan ini mereka nggak diajak untuk uji nyali gitu, nggak diajak untuk melihat uka-uka, enggak, tapi memang mereka belajar secara langsung di kuburan gitu. Kemudian selanjutnya yang berbasis kepada siswa tentang service learning ya, memahami konsep dengan melayani masyarakat sekitar dengan pengetahuan atau keterampilan give something. Jadi memberikan sesuatu. Contohnya kalau kita sebagai dosen itu kita membuat proposal, ada konsep mau ngapain nih nanti, kemudian ada mitranya, lingkungan yang dikunjungi. Jadi nanti di mitra itu mau ngapain, apakah nanti mau memberikan workshop mengenai persepsi gitu ya, workshop mengenai pembuatan soal yang baik. Jadi memang di sana ada proses pelayanannya. Dan akhirnya adalah tentang laporan. Laporan akhir itu penting sekali dalam service learning begitu. Kemudian yang selanjutnya yang basic pada siswa adalah eksperimen. Eksperimen itu apa? Eksperimen itu memahami konsep dengan melakukan eksperimen melalui pembuktian. Contohnya kalau kita nge-lab di fisika, biologi, nah itu ada proses pembuktian. Itu kalau zaman dulu mungkin kalau saya membelah atau membedah ikan, membedah kodok, benar nggak sih dalaman kodok itu dalaman apa ya namanya ya? Ya pokoknya yang berada di dalam lah, yang berada di dalam tubuh kodok itu benar tidak dengan yang ada di gambar gitu. Ikan benar tidak dengan yang ada di gambar. Jadi memang ada eksperimen pembuktian tentang menyamakan gambar dengan aslinya seperti itu. Itu untuk eksperimen. Kalau di fisika yaitu nanti teman-teman fisika yang lebih paham di lab fisika ngapain saja seperti itu. Atau di kimia itu mencampurkan larutan A, larutan B jadinya apa gitu. Apakah nanti gelas itu meledak atau tidak gitu ya. Jadi memang eksperimen ini biasanya sih adanya di lab seperti itu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, itu semua harus kita lakukan. Karena apa? Karena pembelajaran terhadap siswa dengan melibatkan siswa secara aktif dan mereka dijadikan sebagai pusat pembelajaran, kita sebagai guru harus banyak belajar. Karena apa? Karena jika seorang guru sudah berhenti untuk belajar, maka saat itulah dia berhenti menjadi seorang guru. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama tetap semangat mengajar, tetap semangat belajar, dan jangan lupa kita adalah makhluk pembelajar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube ini. Mudah-mudahan
bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di lain waktu dengan materi atau sharing materi yang berbeda. Saya Indra Marta Rusmana, saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap bahagia, dan jangan lupa tetap tersenyum. Alhamdulillah udah jadi ini ya. Congrats, your video is ready. Kita tinggal klik watch it ya. Nah, jadi deh ini tutup aja ya ininya ya. Nah, kira-kira begini jadinya. Halo semua, apa kabar? Nah, kira-kira begitu ya. Siapa di sini yang suka berbelanja? Tadi jelasinnya Sepertinya 4 semua menit. suka ya. Biasanya sebelum berbelanja kita harus memperhitungkan harga barang yang akan kita beli sesuai uang yang kita miliki tentunya. Nah, pernahkah kalian ketika hendak membeli banyak barang, tiba-tiba uang yang kalian miliki jumlahnya kurang dibandingkan Oke, harga itu barang yang tadi stop. Kalau pengen di-download tinggal klik saja di sini ya. Save as ya. Klik kanan, save as. Videonya akan ke download di sini di PC Anda. Bukan itu, bukan. Nah, ini di bawahnya ya, download ke sini ya. Bukan klik kanan yang tadi, maaf. Kalau pengen download, tarik ke bawah menunya nih, di sini di download. Klik download. Maka dia akan mendownload ya. Nah, ini hasil downloadannya ya. Oke, itu saja Bapak Ibu. Selamat mencoba, selamat mengerjakan, dan semangat untuk berusaha mencerdaskan anak negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.